Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya tentang PCA ada beberapa teman yang bertanya tentang bagaimana mengatasi masalah multicollinearity. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial tentang bagaimana caranya untuk mendeteksi dan mengatasi masalah multicollinearity. Jadi multicollinearity adalah sebuah keadaan di mana sejumlah variabel, terutama pada variabel independen dalam persamaan regresi itu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat, sehingga memiliki dampak yaitu hasil dari prediksi itu menjadi bias atau tidak akurat. Dan ini merupakan salah satu uji asumsi dalam persamaan regresi. Nah, cara mendeteksi ada dua cara di sini. Yang pertama yaitu dengan menggunakan matrik korelasi. Nah, jika hubungannya atau korelasinya antar dua variabel independen itu lebih dari 0,8, maka dapat dikatakan memiliki masalah multicollinearity yang serius. Kemudian menggunakan varian inflation factor atau VIF, di mana di sini jika VIF memiliki lebih dari 3, itu dikatakan multicollinearity. Ini pada pandangan yang konservatif, beberapa peneliti menggunakan ini. Kemudian peneliti yang lain juga menggunakan benchmark VIF lebih dari 5. Dan ada juga yang menggunakan VIF lebih dari 10. Ini pada yang liberal. Tapi untuk lebih amannya kita lebih baik menggunakan yang tengah, yaitu VIF lebih dari 5. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara pertama yaitu kita bisa menghapus atau mendrop salah satu atau beberapa variabel yang memiliki VIF atau hubungan yang tinggi. Nah, tentunya kita di sini melihat jika ada dua yang memiliki hubungan yang sangat kuat, kita bisa memilih salah satunya. Tetapi jika ada banyak yang terkena gejala VIF atau korelasi yang tinggi ini, maka kita sebaiknya menggunakan teknik yang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan teknik menggabungkan atau mereduksi jumlah variabel dengan membentuk komponen yang baru, ini dengan teknik PCA. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, di sini kita memiliki persamaan regresi, yaitu Y, ini adalah produktivitas. Nah, ini produktivitas. Yang X1 ini adalah pupuk, jumlah pupuk. Yang X2 adalah biaya pupuk. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Nah, ini merupakan contoh dari regresi. Yang pertama kita ingin melihat apakah data-data ini memiliki masalah multicollinearity atau tidak. Nah, pertama kita bisa menggunakan dengan cara melihat korelasi dari tiga independen variabel ini. Nah, klik di sini analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, kita pindahkan tiga ini variabel ini ke variabel sini. Kemudian kita ini checklist total person, kemudian kita oke. Nah, di sini kita lihat hubungan antara pupuk dengan biaya ini sempurna 1, kemudian pupuk dengan tenaga kerja 0,963. Demikian juga antara biaya pupuk dengan tenaga kerja. Ini sama 0,963, sehingga dapat dikatakan memiliki masalah multicollinearity karena korelasinya lebih dari 0,8. Yang kedua adalah dengan menggunakan VIF, kita mengklik analyze, kemudian regression linear, kita masukkan di sini statistik. Yang penting ini collinearity kita checklist, kemudian continue dan oke. Nah, di sini kita bisa melihat nilai VIF 13,696, ini lebih dari 5, sehingga bisa dikatakan memiliki multicollinearity yang tinggi. Oke, kemudian bagaimana cara untuk
mengatasi masalah ini, karena yang memiliki hubungan kuat adalah ketiga variabel ini, maka sebaiknya kita menggunakan dengan teknik PCA. Kecuali hanya dua yang kena, maka kita bisa menghapus salah satunya. Oke, kita dengan menggunakan teknik PCA. Caranya adalah klik analyze, kemudian kita dimension reduction dan pilih vektor. Oke, kita masukkan ketiga independent variabel di sini. Kemudian kita lihat KMO-nya, nanti image, continue, kemudian kita ingin, dengan metode PCA, Principal Component, yang penting ini, kita menaruh angka 1 sini, jadi eigenvalue yang lebih dari 1 kita pertahankan, yang kurang dari 1 kita hapus. Continue, kemudian kita OK. Nah, di sini kita bisa lihat hanya terbentuk satu komponen 2,951 karena yang lebih dari 1 cuman ini, dan dari satu komponen itu bisa merepresentasikan 98% dari variasi yang ada, sehingga dengan satu komponen sudah sangat bagus, sangat kuat sekali. Oke. Nah, apabila ini ada yang nilai 1 ini lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan 2. Misalkan di sini ada 1, berapa? 2. Nah, kalau 1 kita cukup langsung diekstrak. Kalau kita misalkan ada 2 komponen atau 3 komponen, kita perlu merotasi agar kita mengetahui variabel ini masuk di komponen yang mana. Komponen 1, komponen 2 atau 3, dan kita tantangannya adalah memberi nama yang baru terhadap komponen yang terbentuk. Nah, kalau 1 ini cukup mudah. Jadi di sini kita hanya 1 komponen saja. Oke, kita ulangi lagi. Faktor analisis yang sekarang adalah kita mengekstrak faktor komponen yang baru. Nah, kita save as variable dengan regression, continue, oke. Nah, kita sudah mendapatkan komponen yang baru. Nah, ini adalah komponen gabungan dari 3 variabel ini. Nah, kemudian kita perlu diberi nama yang baru setelah terbentuk komponen. Nah, di sini kita dikasih nama input. Karena baik pupuk, biaya, dan tenaga kerja ini adalah input produksi, kita bisa menamakannya sebagai input produksi. Oke. Jadi input produksi ini adalah gabungan dari 3 input ini. Jadi ada pupuk, biaya pupuk, tenaga kerja dijadikan satu menjadi komponen input produksi. Oke. Sekarang kita bisa melakukan regresi yang baru setelah regresi linear. Nah, input produksi sebagai X. Nah, oke. Nah, kita sudah memiliki regresi linear yang baru tanpa ada masalah multicollinearity ya, karena cuma 1 komponen saja. Oke. Jadi seperti ini cara untuk mendeteksi dan